itu. Jangan marah, itu temannya setan atau apapun. Tapi apakah emosi adalah sesuatu yang sebegitu buruknya sampai kita tidak boleh untuk merasakan itu, atau apa sih sebenarnya emosi itu? Sebenarnya banyak para tokoh ahli yang menyatakan tentang emosi. Ada banyak definisi. Sebagian juga overlapping perasaan dengan emosi. Di sini saya hanya akan mencoba mengambil dua yang saya rasa cukup selaras dengan apa yang ingin saya sampaikan hari ini. John Bradshaw mengatakan bahwa emosi itu adalah energi dalam gerak. Kayak gas barangkali ya. Jadi kalau gasnya ketahan nih, nggak diekspresikan, akan meledak atau dia harus disalurkan ke suatu tempat. Karena emosi itu sendiri adalah apa yang menggerakkan kita sebenarnya. Kalau tanpa emosi, mungkin kita bahkan tidak ingin bergerak atau apapun. Perasaan bahagia membuat kita, oke, aku ingin pergi ke tempat itu terus. Perasaan marah membuat kita, entahlah, membuktikan sesuatu atau apapun. Tapi emosi itu adalah energi. Energi yang membuat kita bergerak sebenarnya, motif. Itu adalah salah satu motif yang membuat kita termotivasi untuk melakukan suatu tindakan. Baik, ada juga Bessel van der Kolk. Dia berbicara bahwa emosi itu adalah immovere, bahasa Latin, to move up, to move up. Dia adalah motivasi untuk menggerakkan tindakan. Emosi itu yang memberikan kita arah dan bentuk apa sih yang sebenarnya mau kita lakukan. Dan emosi itu bukan hanya apa yang, itu kan hanya di pikiranmu saja. Enggak, emosi itu bukan hanya di pikiran, tapi emosi itu juga ada di badan, di wajah, di gerak kita, di tindakan kita, di pikiran kita, apa yang kita pikirkan di kepala kita itu juga ada di bagian dalam emosi. Dan apa niatan kita terhadap orang lain, itu pun bagian dari emosi. Emosi itu sendiri emosi itu sendiri punya banyak bentuk, bagian, fungsi sebenarnya. Emosi sebagai respon terhadap situasi. Mungkin ini terdengar sepele, tapi kalau tanpa emosi, dunia akan terdengar datar dan tidak memiliki makna sama sekali. Kalau kita tidak memiliki respon terhadap apa yang menakutkan, mungkin petir, mungkin kita tidak merasakan apapun terhadap hujan, terhadap gunung, terhadap peristiwa apapun yang kita alami, dunia mungkin akan terlihat datar dan tanpa makna. Dan ada satu kondisi yang namanya anhedonia, di mana pasien depresi tidak bisa merasakan apapun lagi, dan dia merasa kosong. Dan percayalah, di situ dia akan sangat merindukan memiliki emosi. Meskipun anhedonia itu bisa terjadi karena dia membaalkan emosinya sendiri, karena dia tidak bisa mengatasi emosinya sebenarnya. Tapi ya, kita butuh emosi sebagai respon terhadap situasi untuk menjadi petunjuk kita sebenarnya. Selain itu, emosi juga merupakan, emosi itu seperti yang saya katakan tadi barusan, bukan hanya ada di kepala kita, tapi juga ada di badan kita. Nyata, dia adalah reaksi fisiologis kita. Ketika kita merasakan marah misalnya, ada neurotransmitter di otak kita yang benar-benar menghasilkan suatu hormon yang membuat dada kita jadi berdebar-debar, muka kita mungkin panas, dan mungkin kita ingin bergerak melakukan sesuatu, karena marah itu biasanya ada ancaman kan, dan kita akan tergerak untuk menghantam ancaman tersebut. Atau ketika kita sedih, itu bukan hanya ada di kepala kita, tapi memang reaksi fisiologisnya akan muncul gitu. Akan ada otak kita akan memerintahkan, dia akan mengeluarkan suatu zat kimia yang akan memerintahkan paru-paru kita, sistem pernafasan kita mungkin akan lebih constrict, akan lebih menyempit, sehingga kita mungkin akan sedikit sesak nafas. Coba ingat-ingat apa rasanya ketika kita menangis, ketika kita merasa sedih. Di situ ada reaksi fisiologis, tubuh kita nyata bergerak di sana. Ketika kita takut, jelas-jelas bahwa
leher kita itu akan menegang, akan bersiap-siap untuk adanya ancaman. Kalau ada yang punya kucing mungkin bisa ingat bahwa kucing itu ketika diserang, ketika dia takut, dia akan berdiri dan uh, memberdirikan bulunya dan seluruh tubuhnya sebagai reaksi terhadap ancaman. Kemudian emosi sebagai arah gerak. Kita cenderung untuk menuju kepada hal yang menyenangkan di bagi diri kita dan kita akan cenderung untuk menghindari hal-hal yang tidak menyenangkan. Nah, ini juga nih yang penyebab salah satunya ketika kita mengalami hal yang tidak menyenangkan di suatu situasi, entah itu kantor, entah itu keluarga, kita akan cenderung menghindari. Atau kalaupun tidak menghindari, kita akan merasa sangat tidak nyaman. Kita akan mencoba untuk meminimalisir waktu kita berada di tempat tersebut. Mungkin kita akan lebih sering pergi dari rumah ketika rumah itu kita asosiasikan dengan mungkin emosi sedih, emosi marah, emosi apapun yang kita rasakan ketika kita merasa kesepian, ketika kita merasa tertolak, kita akan menuju ke arah gerak kita adalah lebih keluar rumah. Atau mungkin kita akan lebih sering keluar dari ruangan kita di kantor ketika kita tidak merasa nyaman dengan apa yang akan kita hadapi di sana. Tapi jika emosi yang kita rasakan adalah senang, bahagia, antusias, arah gerak kita pun mungkin akan menuju ke sana. Ketika kita senang untuk melakukan satu kegiatan, hujan badai pun mungkin akan kita tempuh untuk menjalani kegiatan tersebut. Karena tempat itu kita asosiasikan dengan rasa senang. Jadi emosi juga berfungsi sebagai arah gerak manusia. Yang kemudian emosi adalah sebagai alat komunikasi, baik itu komunikasi di dalam diri kita sendiri maupun komunikasi dengan orang lain. Sebagai contoh, ketika kita marah, apa sih sebenarnya sedang ingin dikatakan tubuh kita terhadap diri kita sendiri? Kenapa ya kita merasa marah? Oh, saya marah karena apa yang dia lakukan sudah melewati batas-batas yang saya miliki. Saya merasa marah karena dia sudah mengambil hak saya. Itu adalah komunikasi kita di dalam diri kita sendiri. Ketika kita menyampaikan itu dalam bentuk ekspresi atau kata-kata atau gerak, orang lain akan punya petunjuk mengenai bahwa, wah, orang ini lagi marah. Sebaiknya saya berhenti melakukan tindakan yang membuat dia marah tersebut, atau bahkan kita menjauh dulu karena dia sedang marah. Atau ketika kita merasa sedih, itu mungkin adalah tubuh kita sedang berkomunikasi dengan kita bahwa saya kehilangan sesuatu yang penting bagi saya dan itu membuat saya sedih. Saya tidak bisa melakukan sesuatu yang ingin saya lakukan dan itu membuat saya sedih. Oh, berarti hal itu penting ya bagi saya untuk melakukannya. Itu bisa emosi merupakan petunjuk bagi kita untuk mengenal diri kita sendiri. Dan ketika emosi itu kita sampaikan ke orang lain, itu bisa membantu orang lain untuk memberikan kita perhatian, kasih sayang, karena ketika kita sedih, sebenarnya itulah yang kita butuhkan dari orang lain biasanya. Atau ketika kita rasa takut, oke, rasa takut ini merupakan, ini bahaya nih bagi saya. Baik itu nyata maupun itu tidak nyata ya. Nanti saya juga akan berusaha untuk menyampaikan ada rasa takut yang nyata, di mana ancamannya memang di depan mata gitu. Kalau misalnya ada ular ya lari, kalau ada beruang ya itu ancaman nyata mengancam nyawa kita ya lari gitu. Tapi ada yang namanya kecemasan di mana kita takut terhadap hal yang belum tentu terjadi. Tapi itu pun mengkomunikasikan sesuatu sebenarnya dalam diri kita. Dia mau menyampaikan apa sebenarnya. Dan rasa takut itu ketika disampaikan ke dalam bentuk ekspresi, mungkin kita minta tolong atau kita menyampaikan ketakutan, orang lain akan tergerak untuk membantu kita. Baik itu mungkin sekedar memeluk atau melindungi atau menolong apapun. Sama juga dengan emosi bahagia. Itu adalah petunjuk bagi kita bahwa oke, ini adalah hal penting bagi saya akan mengarahkan gerak saya ke sana. Bagi saya pekerjaan membuat saya bahagia, maka saya akan menghabiskan waktu saya di sana. Atau ketika pekerjaan membuat saya merasa sedih, apa yang harus saya lakukan mengenai hal itu? Jadi emosi ini pun merupakan bagaimana tubuh kita menyampaikan sesuatu tentang apa yang penting, tidak penting, bahaya dan sebagainya di lingkungan sekitar kita, tapi juga sebagai petunjuk bagi
lingkungan kita untuk merespon juga. Nah, sebenarnya apa sih dampaknya? Kenapa sih saya ngomongin soal regulasi emosi? Kenapa sih kita harus kenal, harus belajar soal emosi? Masalahnya, kita itu terbiasa numbing our feeling, kita tuh terbiasa ngebaalin apa yang kita rasakan. Mungkin banget, mungkin sekali karena ketika kita kecil kita sering, "Jangan nangis, gitu aja nangis, kamu cengeng." Kita biasa dibikin malu dengan apa yang kita rasakan, atau kamu nggak boleh marah, misalnya ya ada sih yang realistis memang, kalau kamu dimarahin atasan terus kamu marah balik, itu kan ada konsekuensi negatif ya secara karir juga. Tapi ketika kita tidak menyadari bahwa saya marah ketika orang lain memarahi saya untuk sesuatu yang bukan salah saya barangkali menurut saya, atau bagi saya dia sudah melanggar, mmm hal yang penting bagi saya, dia sudah menzolimi saya barangkali, tapi saya tidak bisa ngomong itu ke atasan dan nggak boleh marah juga barangkali. Dampaknya yang kita lakukan adalah menyalurkan, seperti yang tadi dikatakan, emosi itu adalah energi. Ketika dia tidak disampaikan secara tepat, maka dia akan mengalir ke tempat lain. Kan kasihan ya kalau misalnya marahnya kita yang kita nggak tahu kenapa, akhirnya kita salurkan energi kemarahan itu ke orang yang nggak ada salah apa-apa gitu ya. Mungkin salah ada, tapi salahnya kecil dibandingkan reaksi marah kita terhadapnya. Anak kita, atau mungkin siapalah yang lebih rendah di bawah kita gitu, yang kita kalau di atas kita kayak bos kan nggak enak tuh marahnya, jadi kita cari marah yang di bawah kita. Nah, selain itu, kalau kita tidak meregulasi emosi kita, pikiran kita akan penuh, bejana kita akan penuh oleh apa yang kita rasakan sendiri. Jadi boro-boro mau kerja, boro-boro mau mikirin yang lain gitu. Kita bakal ngerasa overwhelmed oleh emosi kita sendiri, sehingga pekerjaan sekecil apapun akan menjadi luar biasa bagi kita. Ketika emosi itu tidak kita sadari, tidak kita kenali, tidak kita regulasikan, ya bisa meledak, bisa juga shutdown, kita jadi nggak mau ngapa-ngapain, nggak ada energi untuk melakukan apapun, diam aja. Dan ya, seperti yang saya katakan tadi juga bahwa emosi itu reaksi fisiologis, dia nyata di tubuh kita. Kalau sekali-sekali tidak apa-apa, wajar ketika kita marah, dada kita berdebar-debar, nanti balik lagi. Uh, atau ketika kita sedih, kita punya paru-paru akan sedikit menyempit dan kita akan menangis dan sebagainya. Sekali-sekali itu tidak apa-apa karena manusia tanpa emosi ya flat juga ya, garing juga barangkali. Dan seperti yang saya katakan tadi juga tidak ada makna dalam kehidupan kalau kita tidak punya emosi. Tapi kalau emosi itu dirasakan terus-menerus, tersimpan di dalam, kita tekan, nggak kita olah, ya jantung terus-terusan berdebar, ya lama-lama jadi darah tinggi, bisa sampai ke stroke dan lain-lain, karena memang badan kita lah yang bergerak oleh emosi itu, dan itu mempengaruhi organ-organ kita juga semuanya. Nah, terus ketika emosi yang tidak terregulasi itu nggak baik, apa yang harus kita lakukan sebenarnya? Yang pertama sebenarnya adalah terima dulu. Terima dulu bahwa kita merasakan itu. Mungkin terdengar gampang ya, ya udah terima aja gitu. Tapi ada banyak emosi-emosi yang tabu sebenarnya, seperti contohnya adalah merasa marah ke orang tua. Bagi sebagian budaya dan agama, wah minta dikutuk jadi batu tuh kalau misalnya kamu berani marah ke orang tua. Padahal yang kita emosi itu nggak pernah salah, karena emosi itu adalah apa yang kamu rasakan. Perilakumu ketika kamu merasakan emosi itulah yang bisa menjadi salah ataupun benar. Itu sebabnya nanti di nomor 6 yang paling penting itu adalah memilih perilaku kan. Tapi yang penting terima aja dulu. Dan menerima emosi itu nggak segampang itu. Ada banyak orang yang tidak mau menerima bahwa mungkin dia iri dengan tetangganya, dengan rekan kerjanya. Dia tidak terima bahwa oke, saya iri, saya menginginkan sampai ke apa yang dia miliki, tapi kan
iri nggak boleh ya, iri dan dengki itu nggak boleh. Jadi yang dia lakukan adalah apa? Menjelek-jelekan, menggosip, hmm, atau apapun. Dia yang salah, dia yang atau menyalahkan orang lain. Oh saya nggak marah, dia yang berlebihan menanggapi itu. Oh ya, dan menerima ini juga berlaku dua arah ya. Kadang-kadang kita juga susah untuk menerima perasaan orang lain. Itu sebabnya di Indonesia ada istilah baper. Jangan baper dong gitu aja. Padahal apa yang kita lakukan itu mungkin menyakiti, membuat orang lain merasa sedih dan marah. Tapi ketika orang lain mencoba menyampaikan itu, saya sedih ketika kamu melakukan, ketika kamu membentak saya, ah jangan baper dong gitu aja. Karena kita sulit untuk menerima perasaan orang lain juga. Mungkin karena kita juga tidak terbiasa untuk menerima perasaan diri kita sendiri. Kita tidak terbiasa di rumah untuk, oh iya kamu sedih ya, oke. Apa yang kamu butuhkan seperti ibu tadi kepada anaknya, kamu butuh dipeluk. Oke, tidak apa kamu merasa sedih, tidak apa kamu merasa marah. Tapi ya itu konsekuensi dari apa yang kamu lakukan. Nggak bisa saya ubah juga, tapi perasaan kamu saya terima. Tapi perbuatan itu tetap tidak bisa saya tolerir. Nah, tapi menerima perasaan itu nggak gampang sebenarnya. Apalagi bagi kita yang tidak terlatih untuk itu. Nah, setelah kita terima, apa sih yang masih panjang nih perjalanannya? Diterima itu, menerima perasaan itu baru awal-awal banget. Yang kemudian adalah coba rasakan di tubuh kita, apa sih rasanya? Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa emosi itu reaksi fisiologis, dia bukan hanya ada di pikiran, tapi juga ada di tubuh kita. Coba rasain dulu deh. Ini dada saya kok berdebar-debar ya, kok saya kepala saya panas ketika si bapak itu menyampaikan hal itu kepada saya. Tapi apa ya? Ini apa ya? Ini apa ya sebenarnya? Apa rasanya di tubuh saya? Coba untuk merasakan dulu di tubuh kita. Karena emosi yang tidak dirasakan nanti juga ujung-ujungnya bakal bisa sampai ke organ atau kita shutdown. Karena kita numbing our feeling, kita membaalkan rasa kita. Coba deh peka dulu, apa rasanya di tubuh saya. Nah, setelah tahu nih bahwa saya merasakan sesak nafas, saya merasakan muka saya merah, atau apapun reaksi itu, berikan nama. Apa sebenarnya ini? Apa perasaan di tubuh saya ini namanya apa sih? Di sini ada emotion wheel. Saya tidak bisa mentranslate ini ke bahasa Indonesia karena setahu saya kosakata kita tidak sekaya ini dalam menggambarkan emosi. Tapi setidaknya ada rasa marah, rasa sedih, rasa terkejut, senang, takut. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi soal rasa takut nih. Ketika kita merasa tidak aman, ketika kita merasa bahwa kita harus mengontrol segala hal sedetail mungkin kita itu merasa takut terhadap sesuatu atau kita mengkhawatirkan sesuatu. Kita cemas terhadap, kita takut terhadap objek yang mungkin tidak terjadi. Itu rasa cemas. Atau kita merasa marah. Kenapa ya kita senggol dikit, orang cuma ngomong biasa aja kita langsung meledak gitu. Kita merasa terganggu, kita mudah merasa terganggu dengan orang lain. Wah, ini berarti ada, kenapa saya mudah merasa terganggu ya dengan dia ngomong hal yang seperti itu. Oh, ini ada rasa marah di dalam diri kita. Nanti ini akan membawa kita kepada kenali pemicunya dan mengapa. Yang pertama adalah setelah kita memberikan nama, ini marah nih. Kenapa ya saya di rumah kok anak berisik dikit, saya langsung merasa terganggu nih, langsung merasa annoyed nih. Apa ya? Oh, ini kayaknya saya marah deh. Tapi kenapa saya marah? Apakah memang karena perilaku anak saya yang seperti ini? Tapi biasanya juga dia seperti ini, saya nggak marah. Kenapa ya? Oh, saya paham. Kenali nih, kita mencoba untuk kenali pemicunya. Ini saya
terpicu oleh sebenarnya saya marah kepada apa? Apakah kepada anak saya atau kepada rekan kerja atau bos saya yang saya rasa udah kelewat batas nih tadi pagi di kantor. Oke, berarti ini sebenarnya pemicunya adalah perasaan marah saya yang ada di kantor atau mungkin jauh lebih dalam lagi daripada itu. Nah, ini membawa kita juga atau rasa sedih. Saya merasa sedih ketika ruang saya dipindahkan dari tiba-tiba dari meja yang di tengah ruangan, tiba-tiba saya dipindahkan ke kubikel yang di ujung ruangan tersendiri. Tapi teman saya senang-senang aja ditempatkan di tempat seperti itu. Dia merasa lebih bisa berkonsentrasi. Tapi saya kok sedih ya. Kenapa saya dada saya sesak, saya merasa tidak bertenaga. Itu kan sedih ya. Namanya sedih ketika kita sesak, tidak bertenaga, kita merasa ya, kita atau apapun. Kenapa nih? Kenapa hanya dipindahin ke ruangan yang jauh aja, saya merasa sedih ini. Nah, itu akan membawa kita ke pertanyaan lebih jauh tentang diri kita sendiri. Kita akan mengenal lebih jauh. Oh, saya paham nih mengapa saya sedih ketika saya tempatnya dipindahkan sejauh itu. Saya ingat ketika dulu saya nakal, ketika kecil, atau ketika saya sedih, ketika saya marah, ketika saya acting out. Acting out itu apa ya? Melakukan tindakan ketika kecil, terus orang tua saya menghukum saya dengan menyingkirkan saya ke ruang kecil. Nah di situ saya merasa bahwa perasaan saya tertolak. Saya merasa sendirian menghadapi kesedihan atau kemarahan saya yang membuat saya berperilaku yang mungkin dianggap orang tua saya bandel. Oh, karena itu ya, makanya ketika saya dikucilkan di ruangan yang kubikel kecil itu, saya jadi merasa sedih. Padahal teman saya senang dia bisa konsentrasi, lebih konsen lagi dengan ruangan yang kecil itu. Nah, dari situ kan kita jadi tahu nih tentang diri kita, tentang tubuh kita. Dan ketika emosi yang kita sadari di hari ini ternyata pemicunya sebenarnya adalah ingatan kita terhadap peristiwa yang terjadi di masa kecil kita, di masa lalu kita. Ketika mengapanya adalah, oh itu adalah traumatik saya ketika saya masih kecil. Kita jadi bisa bilang pada diri kita sendiri bahwa itu dulu ketika saya kecil. Sekarang saya adalah orang dewasa, saya adalah orang yang berdaya, saya bisa meminta bantuan. Ketika kita kecil, kosakata kita terbatas. Kita mungkin nggak tahu ketika orang tua kita mukul kita atau membuat kita merasa apapun lah mengucilkan. Ya, mengucilkan itu juga sebenarnya usaha orang tua untuk mendisiplinkan anaknya kan ya, tapi mungkin bagi kita melihatnya sebagai pengucilan, pengabaian, penolakan. Itu yang kita rasakan ketika kita di kerjaan mengalami hal yang serupa gitu. Tapi kita bisa kan ketika saya kecil itu yang terjadi dan bukan itu yang terjadi saat ini. Saat ini atasan saya memindahkan karena emang ruangannya mau dipakai. Kali ini atasan saya memindahkan saya karena mungkin ada permintaan dari rekan saya yang dia bilang dia nggak konsen kalau kerja di tengah ruangan, dia konsennya ketika di kubikel di ujung dan saya sebagai timnya juga ditaruh di sana. Ini bukan tentang saya, ini adalah tentang situasi yang tidak ada kaitannya dengan perasaan tertolak saya ketika kecil dulu, tidak ada kaitannya dengan perasaan saya diabaikan ketika kecil dulu. Jadi kita bisa lebih ketika kita menyadari emosi kita bisa lebih mengelola apa yang akan kita pikirkan dan nantinya juga akan bisa mengelola apa yang kita rasakan. Setelah kita tahu nih, udah kita terima bahwa oke, saya menerima bahwa saat ini saya merasa sedih atau saya marah atau saya bahagia. Rasanya di tubuh saya seperti ini, sehingga nama perasaan yang ada di tubuh saya itu adalah marah, sedih, takut, bahagia, atau apapun. Saya tahu bahwa yang memicunya adalah peristiwa tersebut. Kenapa saya terpicu oleh peristiwa tersebut? Ya, kita tahu juga jawabannya dan kemudian yang terakhir adalah kita bisa memilih perilaku kita. Emosi itu dimaksudkan untuk berkomunikasi antar manusia sebenarnya. Jadi
sebenarnya nggak apa-apa untuk diekspresikan, karena wajah dan tubuh kita adalah media komunikasi di mana kita menyampaikan emosi kita tersebut. Kita akan entahlah membelak-belakan mata ketika marah, kita akan bagi orang-orang yang peka, dia akan bisa membaca bahwa apa yang kita rasakan. Dan mungkin akan bisa segera menyesuaikan perilakunya terhadap hal itu. Tapi kan nggak bisa ngarapin semua orang sepeka itu ya. Kasus paling ekstrim adalah gangguan Asperger, di mana anak tidak bisa untuk membaca emosi orang lain. Jadi kita harus menyampaikannya dalam bentuk kata-kata. Aku merasa sedih, aku merasa marah, karena dia tidak bisa membaca emosi. Tapi bagi sebagian orang biasanya dari wajah juga udah kelihatan, dari geraknya juga udah kelihatan. Nah, masalahnya manusia itu tidak dibekali oleh kemampuan membaca pikiran. Ya, meskipun saya cukup terbuka ya bahwa mungkin telepati itu memang benar-benar ada, bahwa kasusnya memang nyata, ada 1-2 orang yang bisa membaca pikiran orang lain, tapi secara saintifik belum ditemukan kenapa itu bisa terjadi. Yang sudah ditemukan adalah di otak kita itu ada yang namanya area Wernicke dan area Broca. Kita bisa memahami pembicaraan orang lain dan kita bisa menyampaikan isi pikiran kita ke orang lain. Silahkan manfaatkan itu untuk mengekspresikan emosi Anda. Jangan tantrum. Kalau anak kecil kan kosakatanya terbatas. Dia pun mungkin nggak tahu apa yang dia rasakan. Tiba-tiba badannya panas, energinya besar, dia guling-guling, dia nangis, dia hancurin semua barang yang ada di sekitarnya karena dia marah. Kita sebagai orang dewasa jangan tantrum, jangan marah-marah nggak jelas ke orang lain karena mungkin kita tidak bisa melakukan yang 6 ini tadi. Ini saya niru iklannya Sariwangi nih. Mari duduk, mari minum, mari ngobrol. Sampaikan. Sampaikan seperti anak tadi yang di video awal bahwa aku sedih hmm, ketika kamu meninggalkan aku dan pergi duluan. Hal itu membuatku atau aku merasa marah ketika kamu memberitahukan kesalahanku di depan umum dengan nada suara yang besar, dan itu membuatku takut dan marah sebenarnya. Dan dampaknya akan menjadi buruk terhadap relasi kerja kita. Akan lebih baik jika saya sadar saya memiliki kesalahan, akan lebih baik jika kamu entahlah apa yang Anda pilih, memanggil saya di ruangan dan kita ngobrol baik-baik tentang kritik dan masukan tentang pekerjaan saya, apa yang kurang, apa yang perlu ditambahkan. Silakan disampaikan, ekspresikan emosi tersebut dalam bentuk kata-kata. Saya merasa takut ketika kamu memberikan saya penugasan yang terlalu besar. Saya rasa itu terlalu besar bagi kemampuan saya saat ini. Alangkah baiknya jika kamu membreakdown hal itu menjadi tugas-tugas kecil, bisa dibantu atau sebagainya, silakan disampaikan. Takut marahnya Anda itu karena apa, perilaku apa yang membuat hal itu terjadi, dan apa yang Anda harapkan sebenarnya, perilaku apa yang lebih baik, perilaku apa yang sebenarnya Anda harapkan untuk memenuhi kebutuhan Anda, itu silahkan disampaikan. Karena sekedar menyampaikan dalam bentuk wajah dan gerak, orang lain mungkin akan bisa paham Anda merasa apa, tapi nggak akan tahu kenapa Anda merasa seperti itu. Di titik inilah kemampuan kita berbahasa sangat dibutuhkan. Nah, masalahnya dunia kan tidak seindah itu ya. Mungkin kalau dengan keluarga, dengan anak, dengan pasangan, mungkin akan lebih mudah bagi kita untuk mengekspresikan emosi kita secara jelas. Baik itu berdasarkan tindakan, ya mungkin istrinya ngambek-ngambekan atau suaminya ngambek-ngambekan, terus nanya, ngobrol gitu, mungkin akan lebih gampang. Tapi kan di dunia nyata, entah itu setting yang mungkin lebih formal, atau setting kantor, atau apapun, kan nggak selamanya ya kita bisa ngomong segamblang itu terhadap subjek yang membuat kita marah. Nah, disinilah keterampilan untuk mengolah emosi secara pribadi dibutuhkan. Emosi itu energi. Energi itu harus kita gerakkan. Nah,
ada beberapa cara sebenarnya. Energi itu harus kita gerakkan atau kita salurkan ke suatu tempat ya. Mungkin perumpamaannya seperti gas ya. Tapi jangan khawatir, ini bukan gas kita yang mengalir sampai jauh apa? Bukan gas kita yang nggak akan berhenti-berhenti ketika dia disalurkan, mungkin kayak tabung gas barangkali ya. Ketika dia disalurkan, dia akan mereda, dia akan tekanannya akan menurun. Jadi nggak sampai meledak seperti ini. Kita nggak akan sampai yang nggak sampai meledak, nggak sampai ya. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengolah emosi kita secara pribadi? Ada beberapa cara sebenarnya yang bisa kita pilih. Kita bisa menyalurkan emosi tersebut dengan berolahraga. Silahkan pilih saja olahraga yang paling Anda senangi. Kalau saya pribadi sih memukul bola dalam baseball atau tenis, itu cukup membantu untuk menyalurkan energi marah kita terhadap orang lain. Atau ketika kita, bukan hanya marah ya, tapi seperti sedih pun, di mana sedih itu biasanya energinya rendah ya. Kita jadi lemas, kita nggak mau ngapa-ngapain. Kalau memang masih bisa, cobalah untuk bergerak, karena eh, emosi mempengaruhi tubuh, tapi apa yang kita lakukan, gerak yang kita lakukan di tubuh kita juga akan mempengaruhi emosi kita. Dan ketika kita berolahraga itu ada yang namanya endorfin kan yang muncul, itu juga hormon yang bisa bikin mood kita uplifting mood. Silahkan cari saja olahraga apa yang Anda senangi. Dan kemudian adalah menggerakkan tubuh, body movement. Ini nggak sepenuhnya nari ya. Nari itu juga saya masukinnya ke olahraga kali ya, karena itu juga menggerakkan. Ada yang mungkin, tapi Bapak Ibu di sini mungkin mendengarkannya sambil ini ya. Saya pengen nanya sebenarnya, ada yang nonton film Joker nggak Bapak dan Ibu? Jadi ya di film Joker itu ada adegan di mana dia menggerakkan emosinya. Saya ingat nih, pertama pas nonton itu di bioskop, orang-orang di sekitar saya tertawa ketika Joker menari di depan cermin. Dia bertelanjang dada, dia menari di depan cermin. Orang-orang di sekitar saya tertawa terhadap hal itu, mungkin karena tidak terbiasa ya dengan pengolahan emosi dalam gerak tubuh. Dan mungkin ini juga akan terdengar aneh bagi masyarakat yang tidak terlalu punya pengalaman gerak barangkali. Tapi cobalah untuk yang mungkin pernah punya pengalaman untuk menari, untuk olahraga atau apapun. Anda bisa merasakan emosi yang ada di tubuh, seperti tadi, rasa di tubuh. Rasa di tubuh ini bisa Anda ekspresikan dalam bentuk gerak sebenarnya. Gerak apapun. Kalau di psikologi ada yang namanya body movement therapy, di mana klien mengolah emosinya tidak dengan berbicara tidak dengan berbicara tentang permasalahannya, tapi dengan menggerakkan emosinya di tubuh. Apa yang dirasakan, silahkan gerakkan tanganmu, perutmu, dadamu, lehermu, gerakkan emosi itu. Kemudian ada juga, di sini saya pakai foto penyanyi, tapi sebenarnya tidak harus menyanyi, tapi menggerakkan mumbling, menggetarkan suara. Ada banyak cara ya. Kalau di dalam agama, kalau di Islam itu ada membaca Quran. Kalau misalnya di Hindu atau di Buddha itu ada membaca mantra. Saya pernah dengar tuh. Jadi mantranya itu monoton, tapi dia menggetarkan pita suara. Kemudian kalau di Nasrani pasti di gereja ada menyanyi kan. Nah, sebenarnya ketika kita menggetarkan suara itu ada efek menenangkan, ada calming effect yang keluar dari itu. Sebabnya setelah kita melakukan ritual keagamaan yang tadi mengeluarkan suara keras, bersuara itu akan menjadi menyalurkan tekanan itu, mengeluarkan tekanan itu.
ada juga teknik-teknik di mana ayo getarkan tubuh dan di akhir teriak ya, yang terakhir ketiga. Nah, itu juga upaya untuk mengeluarkan energi-energi emosi yang ada di dalam tubuh itu keluar. Tapi selain itu juga lagu, menyanyi itu juga membantu dari segi liriknya kadang-kadang. Bapak dan Ibu pernah nggak ngerasa ketika kita lagi sedih, yang kita cari itu lagu-lagu yang selaras dengan perasaan kita yang sedih juga. Atau ketika kita lagi marah, yang kita cari itu adalah nada-nada rock, metal, atau yang mungkin liriknya dan bunyinya pun selaras dengan apa yang kita rasakan. Itu ada yang namanya validasi perasaan. Kita akan merasa nyaman ketika perasaan kita itu diterima, diselaraskan dengan lingkungan sekitar kita. Bandingkan dengan shutdown. Ada respon-respon orang yang kita lagi marah, kita lagi ngomel, terus tiba-tiba dia bilang, nggak boleh gitu. Udah nih, mampet lagi nih, bottling up lagi nih. Yang tadinya mau kita salurkan, bottling up. Kita tidak diizinkan untuk menyelaraskan apa yang perasaan kita tidak divalidasi, tidak diterima, tidak bisa menyelaraskan dengan lingkungan di luar kita. Apa yang di dalam kita bertabrakan dengan apa yang di luar kita, dan itu nggak nyaman banget. Nah, lagu-lagu sedih, lagu-lagu marah, itu sedikit membantu untuk menyelaraskan apa yang kita rasakan sebenarnya. Ya. Selain itu, yang lain yang bisa kita lakukan adalah bernafas. Kembali lagi, emosi itu adalah reaksi fisiologis. Coba Anda ingat-ingat, apa yang terjadi pada nafas Anda ketika Anda merasa marah. Biasanya orang nafasnya akan lebih cepat, lebih memburu, lebih dan ketika nafas kita seperti itu, tubuh kita juga dalam keadaan mau numbuk orang, mau mukul orang, karena dada berdebar kencang, nafasnya memburu, kemudian energinya harus digerakkan, kita entahlah pengen merusak barang atau apapun. Ya, sama seperti yang tadi saya sampaikan bahwa emosi mempengaruhi tubuh, dan apa yang kita lakukan di tubuh juga pasti akan mempengaruhi emosi kita. Coba ingat-ingat ketika kita lagi tenang, nafas kita gimana? Balikin ke situ. Balikin dari emosi yang memburu tadi ke emosi yang lebih, oke, saya harus tarik nafas lebih dalam. Ada yang namanya pernafasan perut juga. Biasanya orang yang marah itu dadanya kembang kempis tuh. Cobain yang ketika kita bernafas, letakkan tangan di dada dan di perut, coba bernafas dengan perut. Jadi ketika kita tarik nafas, yang mengembang itu adalah perut kita. Ketika kita buang nafas, yang mengempis itu adalah tubuh kita. Ada juga teknik pernafasan 5-4-7, di mana 5 hitungan tarik nafas, 4 tahan, 7 keluarkan, lakukan itu ulangi beberapa kali, itu akan memanipulasi tubuh bahwa kita lagi tenang. Karena kan emosi kita tadi, wah ini marah nih, ancaman, jadi nafas kita harus memburu, karena ini ancaman, kita harus berantem nih, kita harus perang nih. Nah, balikin ke tubuh kita bahwa, oke, ini tenang, saya tidak perlu melakukan apapun, atur nafas itu cukup membantu. Kemudian yang bisa dilakukan adalah grounding. Grounding ini adalah menyatu. Manusia itu bagian dari alam ya. Kitanya aja yang cukup arogan, bangun tembok-tembok, terus motong pohon, tanah kita semen, tanah kita aspal, dan akhirnya kita tercerabut dari asal kita sendiri kan sebenarnya. Coba deh, kembali ke asalnya kita, tanah, pohon, alam. Mungkin ini akan terdengar aneh sih, tapi meluk pohon itu juga
saya referensinya film lagi nih, kayak Avatar. Ada yang nonton Bapak dan Ibu? Di mana jiwa tersambung ke akar pohon. Itu tuh sebenarnya ritual di Asia apa Afrika ya. Tapi memang ada ritual ketika kita menyambungkan kembali tubuh kita, bagian tubuh rambut ya, ke akar pohon. Silahkan lepas, paling gampang sih lepas sepatu, cari taman. Saya nggak tahu di Jakarta ini kayaknya udah mulai banyak lah ya taman-taman kota. Udah mulai fokusnya, udah mulai ada taman kota. Kalaupun nggak bisa liburan jauh-jauh, coba ke taman kota, lepas sepatu Anda, nggak apa-apa kotor bisa dicuci, rasakan tanah yang Anda rasakan di kaki Anda, pasir, coba di itu mungkin akan membantu Anda untuk emosi itu kadang membuat kita nggak napak bumi ketika di Jawa ada istilah eling ya kalau nggak salah. Ketika emosi kita naik, ketika emosi kita sampai sadar, eling, kembali, sadar. Itu grounding sebenarnya. Cara paling gampang untuk grounding sebenarnya kalau memang nggak bisa nemu alam ya, cari aja 5 hal yang bisa kita lihat di sekitar kita, rasakan apa yang bisa kita pegang, oh ini baju saya, ini meja saya berada di sini, apa yang saya dengar saat ini, apa yang saya cium saat ini, apa yang saya rasakan saat ini, manfaatkan 5 indera untuk grounding, untuk kembali ke tubuh kita, ke diri kita ketika emosi itu sudah terlalu membuat kita overwhelmed. Aku bahasa Indonesia overwhelmed. Ya ketika kita sudah kewalahan lah dengan emosi kita, ketika kita sudah meledak barangkali, coba grounding, cobalah untuk membumi, untuk mencari pijakan. Kemudian yang bisa Anda lakukan untuk mengolah emosi yang paling gampang ya nangis kalau misalnya emosinya negatif ya. Ini saya maaf sedikit lebih banyak bicara tentang emosi-emosi yang tidak menyenangkan. Sebenarnya emosi itu nggak ada positif ataupun nggak ada negatif karena emosi itu kan petunjuk ya, itu adalah media komunikasi, dia nggak bisa bilang positif atau negatif, cuman kitanya yang melabel dia positif dan negatif karena emosi positif itu yang bahagia, itu menyenangkan, yang negatif itu yang membuat kita merasa ya mungkin negatif, tapi sebenarnya nggak bisa dilabel gitu juga karena setiap emosi itu punya kepentingannya sendiri-sendiri gitu. Kalau kita nggak punya rasa takut, ya kita dipatok ular juga nyantai aja gitu. Atau ketika kita rasa takut itu kan atasnya cemas ya. Ketika kita nggak merasa cemas, besok mau presentasi di depan dirut, kita ya santai aja kan, ya bukan positif negatif gitu, tapi ada fungsinya masing-masing. Tapi di sini saya lebih banyak ngomongin soal yang emosi yang tidak menyenangkan, karena kalau emosi menyenangkan ya udah ya diekspresikan aja. Ketika bahagia ya silahkan diekspresikan dengan apa, senyum atau tapi kontrol energi juga ya. Kalau kita bahagianya sampai ganggu orang lain juga kan nggak bagus juga ya, kayak anak SMA yang saking bahagianya sudah lulus dari SMA nggak tahu bahwa masih ada dunia kuliah dan dunia kerja yang dihadapi, terus dia euforia bahagianya tuh energinya disalurkan dengan ngebut juga kan harus dikontrol juga sih sebenarnya. Tapi di sini saya akan lebih banyak ngomongin soal emosi-emosi yang apa ya, marah, sedih, takut. Nanti mungkin kalau Bapak dan Ibu berkenan untuk ngobrol lebih jauh dalam setelah sesi ini, kita bisa bahas emosi yang lain sih. Saya kan dari tadi ngomonginnya cuma 4 gitu aja ya, padahal emosi itu cukup banyak. 6 emosi dasar, tapi ada banyak emosi lainnya. Menangis itu cukup membantu karena dia menyalurkan kan, gasnya dikeluarin dengan air mata. Jadi apa yang tertahan yang buat kita sesak di dada itu bisa keluar dengan menangis. Tari ataupun nggak harus tari sih, karena kalau tari kan ada koreografinya, harus cantik, harus apa. Kalau yang ini enggak sih, gerakkan emosi aja. Nah, kali ini saya ingin bercerita tentang art therapy. Bagaimana kita bisa menyalurkan emosi kita yang tidak bisa tersampaikan dalam bentuk kata-kata ya. Misalnya baik itu karena nggak mungkin kita sampaikan ke orangnya langsung, atau mungkin kita punya keterbatasan bahasa, atau mungkin kita nggak bisa nulis
panjang lebar, oh ya nulis, saya lupa nulis bagian journaling, itu juga bisa untuk mengolah emosi. Nah, art therapy itu juga bisa untuk menyalurkan emosi yang tersimpan di badan kita. Silakan gunakan warna, silakan gunakan bentuk, silakan gunakan, nggak harus cantik kan, maksudnya bukan mau jualan lukisan gitu, lebih ke menyalurkan aja apa yang ada di kepala kita, di pikiran kita, silakan gunakan warna. Mengolah emosi juga bisa dilakukan dengan gambar, warna, atau yang disebut juga dengan art therapy. Tapi nggak harus art therapy pun, Bapak dan Ibu silakan ambil media yang Bapak dan Ibu punya, pinjem punya anaknya kalau perlu, coret aja apapun itu emosi yang dirasakan. Gunakan warna apa merah mungkin untuk marah, atau kesedihan mungkin hitam, atau ketika bahagia mungkin warnanya warna-warna cerah. Saya pengen mengekspresikan itu, tapi saya lagi nggak bisa keluar. Saya mengekspresikan itu dalam bentuk seni, ya silahkan aja. Art terapi itu ada nyata, sudah ada penelitiannya, memang efektif. Jadi kalau Bapak dan Ibu mau menggunakan media seni gambar untuk menyalurkan emosi, energi yang tadi saya sampaikan, silahkan. Nah, kemudian Bapak dan Ibu bisa bercerita ke orang lain. Tapi bercerita ke orang lain ini pun ngeri-ngeri sedap nih. Orang yang kita pilih itu bisa membuat kita merasa lebih baik atau bisa membuat kita merasa lebih buruk kadang-kadang. Jadi pilihlah orang yang bisa menerima perasaan kita, seperti yang saya sampaikan tadi. Menerima perasaan itu, percayalah, nggak segampang itu. Bahkan ketika apa ya, teman saya psikolog juga gitu, tapi ketika saya bercerita tentang sesuatu yang intens, kadang-kadang dia overwhelmed dengan itu dan kok seperti itu gitu. Nggak boleh gitu, kamu nggak boleh ngerasa seperti itu. Jadi pilihlah orang yang memang mampu untuk menerima perasaan, karena kalau tidak dia akan menolak perasaanmu. Dan tadi ya, bottling up itu tadi lagi yang saya sampaikan sebelumnya tentang kita mau nyampain apa yang kita rasain, malah ditutup nih, botolnya mau kita tumpahin malah ditutup sama orang itu dengan, nggak boleh ngomong gitu, durhaka, atau nggak boleh ngerasa kayak gitu, kamu nggak bersyukur kalau kamu merasa seperti itu. Lah, ini yang mau keluar, udah mau, kan media untuk ngeluarinnya banyak ya, tadi yang saya bilang bisa gerak, bisa suara, bisa seni, bisa juga bercerita lewat kata-kata. Yang berbeda dengan kata-kata yang di bagian sini ya. Kalau yang ini kan kita menyampaikan langsung ke orangnya sebagai media komunikasi. Kalau ini lebih ke kita olah secara mandiri di belakang orang tersebut, tapi bukan gosip ya. Karena emotion is spreading. Emosi itu energi yang bisa kita sebar ke orang di sekitar kita. Ketika kita menggosip, marah kita, sedih kita pada seseorang, itu akan kita tularkan kepada orang lain di sekitar kita. Padahal mungkin orang di sekitar kita sebenarnya nggak ada masalah seperti itu kan ke orang itu. Tapi jadi ada masalah karena emosi kita yang dia pakai untuk berinteraksi dengan orang tersebut. Bahasa saya susah dipahami atau cukup dapat dipahami, Bapak? Jadi kadang-kadang kita tuh mengambil badan orang lain. Dalam arti ini bukan emosi saya, tapi emosi yang ditularkan ke saya, itu yang membuat saya merasakan hal tersebut kepada orang yang saya tidak punya masalah apapun dengan dia, kenal aja nggak kenal gitu. Tapi itu sebabnya di fase periode politik pilpres, emotion is spreading, emosi buruk disebarkan. Emosi itu ketika kita berkerumun, ketika kita membicarakan keburukan orang, marah, senang, sedihnya orang yang punya masalah itu pun kita masukin ke badan kita dan itu jadi masalah kita juga. Jadi bukan gosip ya, sampaikan itu ke orang lain untuk kita menumpahkan perasaan kita untuk mengurusnya. Dan
tadi silakan dipilih orangnya yang cukup mampu menerima emosi, jangan yang udah capek-capek nih kita cerita, kita mempercayakan emosi kita kepadanya, tiba-tiba, wah kamu gitu aja baper. Kita dibikin malu dengan apa yang kita rasakan. Itu sering sekali kita dibikin malu terhadap, oh ternyata saya nggak boleh marah ya, saya nggak boleh merasakan sedih ya. Padahal kan ya itu bottling up emotion yang mau keluar gitu, malah jadi kontraproduktif gitu. Nah, apakah harus manusia? Nggak juga. Kita bisa mengeluarkan unek-unek kita, emosi kita lewat kata-kata dengan self-talk. Self-talk itu berbicara dengan diri kita sendiri. Mungkin bisa di depan cermin atau saya atau bapak dan ibu pernah nggak sih? Kalau saya sih beberapa kali, Yola nggak boleh gitu. Kamu kan, aku paham nih, kamu merasa sedih karena dia melakukan itu. Tapi kan kamu nggak boleh ngomong kayak gitu ya, karena emosi itu valid, emosi itu nggak ada benar salah, tapi perilakumu itu punya dampak konsekuensi nih terhadap relasimu dan kamu masih butuh dia. Self-talk itu bisa. Ada satu tokoh politik yang mengejek, jadi ada yang punya Twitter, terus dia ngomong Tuhan gitu ya, apa, kemudian itu self-talk-nya saya berbicara dengan diri saya sendiri, tapi mengungkapkannya itu ke Tuhan gitu. Nah, dia bilang, mana ada orang ngomong ke dirinya sendiri itu orang sakit itu kalau misalnya dia ngomong ke dirinya sendiri. Enggak. Jadi ada yang namanya self-talk ketika kita berbicara, ketika kita berkomunikasi dengan diri dalam kita sendiri. Dan itu medianya bisa ada banyak, baik kita di depan cermin atau kita berbicara dengan Tuhan pun, sholat mungkin atau di gereja atau mungkin di kuil, kita berbicara ke Tuhan, itu pun sebenarnya bentuk kita berkomunikasi dengan diri kita dalam diri kita sendiri. Kita kan sering ngomong ya, Tuhan bantu aku merasa sedih karena dia menolakku, aku tidak merasakan yang sama dengannya. Itu sebenarnya cara kita mengelola apa yang ada di dalam diri kita sendiri. Kita menggunakan kata-kata itu ditujukannya mungkin ke Tuhan atau mungkin ke surat. Orang zaman dulu seperti Kartini, seperti Van Gogh juga kalau nggak salah dia bersurat ke temannya tentang apa yang dia rasakan. Itu memang dikirimkan, tapi sebenarnya itu bukan untuk si orang itu gitu, bukan komunikasi berupa informasi, tapi lebih ke sedang mengolah apa yang di dalam diri sebenarnya, cuman bentuknya seperti surat. Bisa juga di diary aja sih, journaling istilahnya. Silakan dituliskan apa yang Anda rasakan, kemudian ya diolah gitu. Atau bisa juga berbicara dengan tanaman, atau bisa juga sambil ngurus tanaman, diajak ngobrol tanamannya, itu sebenarnya kita juga lebih self-talk, cuman bentuknya aja yang, atau yang punya hewan peliharaan mungkin bisa ngomong sama kucingnya, sama anjingnya, sama kelincinya, dan itu paling aman ya, karena kan hewan tidak menghakimi, dia hanya mendengarkan, entah itu didengarkan atau tidak, tapi kita merasa dia mendengarkan, dia memberikan kita perasaan afeksi dengan bulu-bulunya gitu kan. Berbicara dengan hewan peliharaan juga bisa. Atau kalau misalnya, nah, tapi ya self-talk ini bisa membantu jika jawabannya sebenarnya sudah ada di dalam diri kita sendiri. Kita hanya perlu mengeluarkannya, sehingga kita udah dapat ini jawabannya, karena udah tahu sebenarnya. Tapi ketika kita tidak punya sumber pengetahuan yang cukup tentang itu, kita tidak punya sumber, apa ya? Ya kita tidak punya sumber yang cukup untuk itu, silakan datang ke ahlinya, ke profesional yang memang dari kuliah sampai kerjaannya adalah membaca literatur tentang emosi, psikologi, kebutuhan, permasalahan hidup manusia. Itu silakan didatangi, karena bertukar pikiran dengan orang yang punya sumber informasi lebih banyak kan akan sedikit banyak membantu terhadap entahlah cara kita berpikir. Mungkin sedih kita membuat kita, misalnya kita sedih karena tertolak, oh aku ditolak di pekerjaan ini, aku pasti orang paling tidak berguna sedunia, aku tidak bisa melakukan apapun. Sebentar. Anda ditolak di bagian ini karena apa? Oh, karena satu aspek di dalam diri Anda yang bisa Anda perbaiki. Jangan generalisir ke seluruh diri Anda, padahal yang perlu diperbaiki cuma aspek kecil ini doang gitu. Atau jangan khawatir,
adalah banting setir nih gitu. Berarti Anda harus mengalihkan energi Anda ke tempat yang lain. Rejecting is redirecting gitu kan. Ada hal-hal yang mungkin tidak bisa keluar dari kepala kita sendiri karena kita nggak punya sumbernya. Ketika kita berbicara dengan orang yang memang punya sumber daya itu, kita jadi memikirkan hal baru, sudut pandang baru. Jadi ya silakan saja cari orang yang tepat dan pastikan orang itu juga bisa menerima emosi yang intens. Karena percayalah, mungkin Anda pernah juga ya mendengarkan rekan Anda yang emosinya sangat intens, entah itu marahnya intens, sedihnya intens, dan Anda adalah orang dari keluarga yang tidak terbiasa untuk mengekspresikan emosi sebegitunya. Orang yang mungkin di keluarga mau marah, senang, sedih, ya udah biasa aja, datang aja, nggak usah dipermasalahkan. Anda akan merasa overwhelmed menghadapi orang yang bicara emosi sangat ekspresif. Nah, itu juga perlu dikenali, perlu disadari, perlu dikelola dulu secara mandiri sebelum Anda berani untuk menawarkan diri. Kamu punya masalah apa? Yuk aku dengarkan. Itu mendengarkan itu simple, tapi sebenarnya nggak segampang itu gitu. Salah ketika kita bisa tahan terhadap emosi yang intens, kita akan oh udah deh, kita yang shut down dia punya emosi, sedangkan itu kan sedangkan dia lagi butuh ngeluarin gasnya itu loh. Oke, kalau dari saya cukup ini. Oke, maaf saya kelebihan 5 menit. Maaf sekali, saya tidak sadar saya berbicara lebih 5 menit. Baik, dari saya cukup. Dari Bapak dan Ibu, apakah ada pertanyaan?